Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi yang kedua dari metodologi penelitian yaitu ada analisa data kuantitatif. Di dalam materi ini menjelaskan tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Sama yang seperti tadi, tapi ini yang bagian 2 ya. Selanjutnya ada analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika yang akan digunakan. Nah, di sini dalam penelitian untuk dalam uraian mengenai metode statistika yang digunakan dalam penelitian bagaimana menginterpretasikan. Secara umum, analisa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kita ada isi tabel. Kemudian pengelompokan data. Selanjutnya, cek konsistensi data antar tabel. Kemudian analisa masing-masing tabel. Yang pertama ada performance, yaitu lihat tren. Yang kedua ada profil, yaitu membandingkan dengan standar. Selanjutnya ada kesimpulan, kemudian pengumpulan data, kemudian verifikasi data, kemudian pengelompokan data. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Pada distribusi frekuensi, apa sih yang dinamakan distribusi frekuensi itu? Yaitu suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau grup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan, yaitu grup data. Berdasarkan sifat-sifat dari datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kategorikal dan numerik. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan distribusi frekuensi yang berdasarkan gender atau jenis kelamin ya. Selanjutnya ada cross tabulation dan korelasi. Apa sih cross tabulation itu? Yaitu sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial atau inferensial statistik. Kemudian ada korelasi, yaitu suatu metode yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contohnya, jika kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Nah, biasanya korelasi itu diukur dengan suatu koefisien yang dilambangkan dengan huruf R kecil yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antara dua variabel. Selanjutnya, regresi. Regresi biasanya digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematik yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Selanjutnya yaitu persamaan garis regresi sederhana yang dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Nah, di mana B0 sama dengan intercept sampel, B1 sama dengan slope sampel, Y sama dengan B0 ditambah B1 XY. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat kecil yang merupakan suatu proses di mana model
regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat kecil. Selanjutnya analisis regresi yang berganda. Tadi itu kan yang satuan ya, yang ini yang berganda. Nah, analisis berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Di sini ada model-model regresi. Analisis regresi berganda didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model deterministik, yaitu rumusnya Y sama dengan B0 plus B1X. Yang B ada model probabilistik yang ada rumusnya Y sama dengan B0 plus B1X plus lambang E, di mana BO intervensi populasi, yang B1 kemiringan slope populasi. Nah, di sini ada uji tes yang digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa uji tes biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan min kelompok sebagai dasar perbandingan. Contohnya ada odometer yang merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran? Nah, ini jawabannya. Maaf, yang ini tadi dengan menggunakan signifikasi 0,01 menentukan beberapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Nah, di sini ini jawabannya. Perhitungannya seperti ini ya. Saya lanjutkan aja ke kesimpulan yang bisa diambil, yaitu menolak HO karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Kemudian ada uji F dan uji Z. Nah, uji F itu berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang uji Z yaitu salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Nah, ini perhitungan dari statistik uji Z ya. Kemudian ada analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas yaitu untuk melakukan analisis ini dapat digunakan metode persen produk momen dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal, sedangkan bila sampel yang diambil kecil, maka dapat digunakan Spearman rank correlation. Yang kedua ada analisis reliabilitas, yaitu digunakan metode Cronbach alpha jika koefisien yang didapat kurang dari 0,60 maka instrumen penelitian tersebut reliabel. Nah, di sini ada cara memilih analisis data kuantitatif. Ini ada bagian yang dapat membantu dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Ya, ini ada bagian analisis pemilihan pengolahan data ya. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.